Hai guys, welcome back. Terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Tentu saja, banyak hal atau kejadian-kejadian aneh di beberapa penjuru dunia yang sampai sekarang kita sendiri masih banyak yang belum kita ketahui. Salah satunya adalah sebuah kisah ini. Kisah ini adalah sebuah kisah aneh, misterius, dan yang pasti ini adalah kisah nyata. Ini adalah kisah seorang gadis kecil yang berusia 2 tahun di mana ia mati terbunuh, namun ia ditemukan menjadi 2 orang. Kejadian ini tepatnya terjadi pada April tahun 1922 di sebuah pertanian di Gos-Aludu, negara Prancis. Si gadis kecil ini tadi bernama Pauline Picard. Pada saat itu, sang ibu membiarkannya bermain di pertaniannya tanpa rasa cemas dan khawatir karena tempat itu terbilang aman dan tenang. Sesaat kemudian, sang ibu pun memanggil putrinya yang tengah bermain tadi. Namun setelah beberapa kali dipanggil, Picard kecil ini tidak memberikan respon terhadap panggilan sang ibu. Karena merasa khawatir, sang ibu pun menyusul Picard kecil ini ke tempat ia bermain. Siapa sangka ternyata Picard kecil sudah menghilang. Menurut waktu setempat, 48 jam pertama sangat penting untuk memastikan kondisi Pauline Picard masih hidup atau sudah mati. 3 minggu pun berlalu, namun tidak ada tanda-tanda dari Picard kecil, dan kedua orang tua Picard kecil ini pun mulai berhenti berharap. Media lokal Petit menjulukinya sebagai gadis kecil yang menghilang tanpa jejak. Suatu ketika, ada sebuah kabar mengatakan bahwa ada seorang gadis kecil yang mirip dengan Pauline Picard sudah ditemukan. Gadis kecil ini sangat mirip dengan foto Pauline Picard. Sang ibu pun langsung berkendara sejauh 250 mil atau 400 km untuk menemui putri mereka. Dan benar saja, sampai di sana sang ibu pun menangis dan mengatakan, "Benar, itu putriku, Pauline kecil yang malang." Dengan perasaan gembira, mereka membawa putri mereka pulang ke rumahnya. Namun, apakah kisah ini sudah selesai? Belum. Di sini dimulailah sebuah kisah-kisah aneh terjadi. Bagaimana mungkin seorang gadis kecil yang berumur 2 tahun bisa berjalan sejauh 400 km? Bahkan setelah sampai di rumah, Picard kecil sama sekali tidak mengenali satupun saudara mereka. Dan yang lebih anehnya lagi, ia tidak bisa berbicara dengan logat atau bahasa setempat. Berita ditemukannya Picard kecil ini merupakan berita paling heboh di dunia, karena berita ini dikabarkan dari Paris hingga New York Times. Tapi, apakah setelah Picard kecil ini ditemukan, cerita ini telah selesai? Belum. Kisah sebenarnya akan segera dimulai. Seorang petani lokal bernama Yves Martin yang tinggal di tempat mereka membuat sebuah pengakuan kepada orang tua Picard kecil bahwasanya dulu dia telah membunuh Pauline Picard. Ia sangat gemetaran karena telah melihat Pauline Picard masih hidup. Ia berteriak, "Tuhan, tolonglah aku bersalah." Kemudian ia berlari dan kabur. Sejak saat itu, Yves Martin pun dirawat di rumah sakit jiwa. Namun, pada tanggal 26 Mei, tepatnya 1 bulan setelah Picard kecil ini ditemukan, ada seorang pengendara motor yang menemukan sebuah mayat gadis kecil berada di pertanian milik keluarga Picard. Namun, kondisi mayat ini ditemukan dengan sangat mengenaskan karena kondisinya dengan tangan dan kaki yang terlepas dari tubuhnya. Dan lebih janggal lagi, mayat ini ditemukan dengan pakaian yang sama dengan Pauline Picard saat Picard kecil menghilang di hari itu. Ada sebuah kejanggalan yang membuat ditemukannya mayat ini semakin bertambah aneh. Karena lokasi tempat mayat ini ditemukan sebenarnya sudah pernah disusuri oleh polisi untuk mencari kebenaran tentang Picard kecil yang hilang. Lalu polisi pun melakukan otopsi terhadap tengkorak dari mayat tersebut. Setelah dilakukannya otopsi, polisi pun menemukan sebuah keanehan lagi, bahwasannya tengkorak dari mayat itu bukan berasal dari seorang gadis kecil, melainkan berasal dari seorang pria dewasa. Dari sini polisi pun mengambil kesimpulan kembali bahwasannya pelaku pembunuhan tersebut telah membunuh sebanyak 2 orang yang berbeda. Semua usaha keras sudah dilakukan oleh polisi. Pada akhir cerita, kasus ini pun berakhir secara menggantung. Pelaku dari pembunuhan Pauline Picard ini pun tidak ditemukan, bahkan motif dari pembunuhan ini pun tidak diketahui sama sekali. Yang tersisa hanyalah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang tidak akan pernah bisa terjawab oleh siapapun. Apakah Yves adalah sosok sebenarnya orang yang telah melakukan pembunuhan dan penculikan terhadap si Picard kecil? Siapakah pemilik tengkorak
yang berada di dekat mayat garis kecil itu? Atau apakah pembunuh si pikat kecil ini adalah orang yang sama yang telah membunuh si pemilik tengkorak tersebut? Atau apakah itu bukan mayat Pauline Picard, tetapi mayat orang lain yang diberikan baju-baju milik Pauline Picard setelah ia dibunuh? Meskipun mereka tidak menemukan putri mereka, mau tidak mau, dengan rasa berat hati, kedua orang tua Pauline Picard pun mengambil keputusan. Mereka lalu menyerahkan garis kecil yang mereka temukan di Cherbourg itu ke panti asuhan. Sampai akhir hayat mereka tidak pernah berjumpa dengan putri tercinta mereka. Seperti yang sudah diceritakan, Yves sendiri sempat mengaku atau membuat pernyataan kepada kedua orang tua Pauline Picard bahwa ia telah membunuh putri mereka. Dan banyak orang yang meyakini bahwa Yves lah sosok sebenar dari pembunuh dan penculikan Pauline Picard tersebut. Sampai sekarang pun kasus ini tidak dapat atau tidak berhasil dipecahkan, atau mungkin memang tidak akan pernah bisa dipecahkan oleh siapapun. Namun kita punya pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini, yaitu kita harus tetap waspada dan menjaga anak-anak kecil kita dan memberi pengawasan yang ketat terhadap mereka. Oke semua, di akhir aku mengucapkan terima kasih karena kalian sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you.